teruslah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Terima kasih banyak Yesus. Besar Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Besar Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan Tuhan, Tuhan yang Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
menyembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang membawa setiap rasa syukur kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kau layak Allah kami Tuhan Yesus untuk datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Layak Allah kami Tuhan. Layak Allah kami ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yesus, Yesus nama-Mu layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini, penuhi setiap jemaat-Mu Tuhan. Masuklah dalam hati kami Tuhan, bekerjalah dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau adalah Allah yang layak. Engkau adalah Allah yang termulia dalam kehidupan kami. Sudah sepatutnya kami datang memuji Engkau Tuhan. Sudah sepatutnya kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap nafasku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Yesusku, segenap jiwaku. Katakan Kau besar dan Kau besar Tuhan. Kau besar, segenap, segenap. Amin Tuhan. Puji-Mu sungguh besar, sungguh besar Kau Yesus. Segenap jiwaku menyembah-Mu, segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Katakan Kau besar dan Kau besar. Kau besar. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini Tuhan. Nyata di sini. Kemenangan terjadi. Dalam ini dan Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Sedang kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Terjadi di sini. Ku yakin Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Satu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya hidup yang kami hidupi sampai hari ini semuanya adalah anugerah, karena Engkau masih mempunyai banyak rencana dalam kehidupan kami.
Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya terus Engkau membimbing kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pencerahan. Dan pada hari ini ketika kami bersama-sama beribadah bersama dengan saudara-saudara kami seiman di keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, kami percaya Tuhan bahwa Engkau berkenan dan Engkau akan memberkati kami. Kiranya segala sembah, hormat, puji dan syukur kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang saatnya kami mau duduk diam dan berbicaralah Engkau melalui firman-Mu. Dan hamba-Mu ini Tuhan, mohon pengurapan-Mu, jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau kenal kami? Bukankah Engkau mengasihi kami? Dan Engkau yang akan melakukannya bagi kami. Sekalipun kami datang dengan segala permasalahan, dengan segala kesukaran hidup ini, walaupun mungkin persoalan kami begitu sukar, begitu sulit, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau lebih besar dari setiap persoalan kami, dan bagimu itu sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami, dan karena Engkau mengasihi kami, dan karena Engkau ingin melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Selamat kita beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini seperti biasa, ibadah kita di awal bulan ini disertai dengan perjamuan kudus. Saudara-saudara tentunya nanti bisa mempersiapkannya di rumah masing-masing ya. Kalau tidak ada roti, ya pakai biskuit juga boleh. Kalau tidak ada anggur, ya air teh manis kah, atau teh atau sirup, ya itu boleh saja. Yang penting hati kita melakukan sakramen perjamuan kudus, hati yang dikuduskan, hati yang mengucap syukur, hati yang mengingat bahwa Allah berkorban bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara tetap pakai masker ya. Jangan abaikan protokol kesehatan. Tetap kita pakai masker, kita jaga jarak, kita jauhi kerumunan-kerumunan supaya kita lebih sehat dari sedia kala, dan keluarga kita, saudara-saudara kita juga lebih sehat, dan kita memutus mata rantai penyebaran. Dan secepatnya kita bisa kembali, kita juga jadi imun, kita jadi kuat. Dengan keadaan ini bukan terus jadi lemah, kita akan bangkit kembali, kita akan terus maju di dalam Tuhan. Dan bagi saudara, mungkin ada yang baru pertama kali ini bergabung, tentunya kami menyapa selamat bergabung. Kami senang dan berharap kita semua bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur pasal 51 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita baca adalah Mazmur dari seorang yang bernama Daud, yang Tuhan sudah tolong, Tuhan angkat dia dari yang paling bawah menjadi seorang raja, dan Tuhan mengasihi dia. Nah, ketika Mazmur ini ditulis, Daud itu merasa bahwa apalah artinya aku ini, bahwa aku ini banyak salahku, aku ini banyak dosaku, aku ini banyak pelanggaranku, aku ini banyak hal-hal yang aku lakukan,
ternyata itu tidak sesuai dengan rencanamu, bahkan mungkin seakan-akan itu mendukakan hatimu. Tetapi Tuhan, mungkinnya kalau kita bisa bahasakan, Engkau sangat baik kepadaku sehingga sampai hari ini aku masih ada. Dan itu sebabnya Daud bilang, pulihkan aku, sucikan aku, ampuni aku, dan basuh aku kembali. Karena kalau Engkau membasuh, maka aku bisa putih, istilahnya seperti salju. Luar biasa. Itu adalah suatu pengakuan dengan kerendahan hati bahwa siapakah dirinya. Walaupun sebenarnya dia boleh bermegah-megah karena dia adalah seorang raja, dia punya segala-galanya, kedudukan, harta, wibawa, pangkat, jabatan ada sama dia. Tapi dengan rendah hati dia datang kepada Tuhan, bahkan dengan hancur, ya, seakan-akan dia mohon kepada Tuhan. Dan itulah hal-hal yang membuat Allah menjadi sayang sama dia, hal-hal yang membuat Allah berkenan sama dia, sehingga Allah berkata, aku mendapati seorang, yaitu anaknya Isai, yang kepadanya aku berkenan. Inilah Daud, dalam keadaan apapun dia, tetap dia berkata, Tuhan ampuni aku, sucikan aku. Dan hati yang hancur itu adalah persembahan yang paling berkenan kepada Allah. Jauhkan dari kesombongan, jauhkan dari tinggi hati. Siapa kita kalau bukan karena Tuhan? Bahkan hidup yang kita hidupi ini juga anugerah. Walaupun selalu saya katakan bahwa Tuhan tidak selalu menjanjikan langit yang cerah gitu ya, ada pelangi berwarna-warni. Tuhan tidak selalu menjanjikan hal seperti itu. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan menjaga kita, Dia akan menyertai kita, Dia akan menolong kita selama kita di dalam dunia ini, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Yaitu ketika kita percaya, ketika kita beriman, kita terus kuat. Nah, Daud itu dengan hancur hati dia datang kepada Tuhan, dia mohon segala sesuatunya, dia curhat, dia ngadu gitu ya istilahnya ya, dengan tulus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa sih sebenarnya yang membuat hati menjadi hancur? Ya, apa yang membuat menjadi orang putus asa, lalu seakan-akan putus harapan gitu ya. Nah, hal itu yang pertama adalah karena pergumulan hidup yang berat, hari per hari, tekanan-tekanan, faktor-faktor pergaulan, ekonomi, keluarga, keadaan, pandemi, dan hal-hal eksternal itu membuat itu menjadi tertekan, seakan-akan bergumul terus, dan hati menjadi hancur. Ketika datang kepada Tuhan, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Ada satu contoh di dalam firman Tuhan yang saya harap ini nggak asing lagi ya. Kita baca ya beberapa ayat ya. Kita buka di dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah tahu ya, ada seorang wanita 12 tahun dia sakit pendarahan. Dia berusaha ke sini ke sana cari tabib, cari obat, dan apa yang terjadi itu bukannya sembuh malah makin sakit. Sementara biaya-biaya dikeluarkan
sampai habis ludes. Jadi kalau mungkin dulu wajahnya berseri-seri, cantik gitu ya, senyum, sekarang udah nggak ada lagi, udah nggak ada senyum, udah nggak ada hal-hal yang membuat dia jadi sukacita, karena yang dia hadapi adalah penyakit yang semakin menggerogoti, dan biaya yang dikeluarkan semua menghabiskan apa yang dia miliki. Halo, ini adalah salah satu contoh bagaimana tekanan hidup bisa membuat hancurnya hidup, bahkan hati menjadi hancur dan merupakan pergumulan. Tapi dikatakan dalam ayat ini, untunglah dia mendengar tentang Yesus. Bahkan dia mempercayai, ya elah, gak usah Yesus menjamah, gak usah Yesus doakan, asal aku sentuh saja jubahnya, pasti aku sembuh. Dan iman itu yang menggerakkan kuasa Allah. Lalu apa yang dia lakukan? Dan terjadilah si ibu ini sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini satu contoh bahwa hidup seringkali dalam suatu pergumulan, bahwa hidup itu begitu sukar dan berat ketika kita belum menemukan, ketika kita tidak tahu. Daud paham, dia tahu dalam keadaan hancur, dia datang kepada Tuhan. Dia mohon Tuhan pulihkan dia. Dia mohon Tuhan basuh segala kesalahannya, segala dosa-dosanya. Dia datang dengan hancur hati. Nah, contoh tadi, seorang ibu juga terjepit, mengalami depresi, tekanan-tekanan, lalu dia mengalami mujizat. Dalam hidup, berbagai-bagai tekanan dalam tanda kutip bisa terjadi dalam bentuk-bentuk yang lain tentunya. Tentunya masing-masing pernah mengalami, tapi hari ini kita tahu bahwa Allah di dalam nama Yesus Kristus, dia memberikan kelegaan. Dia melakukan mujizat supaya dengan mujizat itu engkau menjadi yakin. Dengan mujizat itu engkau bisa menyaksikan. Dengan mujizat itu engkau betul-betul merasakan. Ada banyak orang cuma mendengar, iya aku mendengar dia disembuhkan, aku mendengar dia dipulihkan, aku mendengar dia diberkati, tapi dia nggak pernah ngalami apa-apa. Tapi hari ini Yesus mau, Allah mau supaya kita mengalami seperti si ibu ini. Daud banyak mengalami, tapi tetap saja dia katakan, aku selalu banyak berbuat salah. Yaitu suatu kerendahan hati, hati yang hancur datang kepada dia. Dan itu yang membuat Allah mau bekerja bersama-sama dengan kita. Jadi hal pertama, bahwa ketika kita datang kepada dia dengan hancur hati, seperti si ibu ini, dan percaya, lalu Allah bekerja. Memang kita tidak bisa memaksa Allah bekerja. Allah punya caranya sendiri. Tapi satu hal belajar dari Daud, katakan, Tuhan, taruhkan belas kasihan-Mu, sucikan aku, kuduskan aku, mungkin seperti itu. Atau kita dalam bentuk yang lain, Tuhan, inilah permohonanku, inilah doaku, aku melakukannya, dan aku tetap percaya. Dan iman, keyakinan itu adalah salah satu hal penting dalam hidup kita, yang seakan-akan menarik kuasa Allah, seakan-akan membuat Allah bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sebabnya Daud berkata, pulihkan aku. Daud berkata juga, dosa-dosaku akan kau buat putih seperti salju. Berikutnya kita buka dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku.
Bapak Ibu Saudara-saudara, akunya itu huruf besar loh. Jadi artinya Allah sendiri yang berbicara, Allah sendiri yang berinisiatif untuk berkata kepada kita. Dikatakan, lihat, aku mengetok pintu, barang siapa yang mendengar lalu membukakannya, istilahnya gitu ya, maka aku akan masuk, maka aku akan bersama-sama dengan dia, bahkan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama dengan aku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kesukaran, dalam keadaan terhimpit, kadang-kadang sukar bagi kita untuk mendengar suara Allah, karena yang di hadapan kita semua kayaknya negatif begitu ya, seperti itu. Padahal Allah itu yang seringkali dalam keadaan kesukaran kita katakan, di mana Allah? Ya Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Kenapa Engkau membiarkan aku? Seakan-akan kita berkata begitu, seakan-akan kayaknya sedih banget, seorang diri. Padahal kita tahu sesungguhnya Allah bilang, engkau lihat, aku berdiri di muka pintu. Seakan-akan dia tuh ada dekat sama kita. Di pintu hati kita dia tuh seakan-akan sedang mengetuk. Yang kita rasa itu begitu sukar, Allah jauh. Yang kita rasa Allah meninggalkan. Padahal dia berkata, aku itu sangat dekat. Aku seakan-akan ada di depanmu, sedang mengetuk pintu hatimu. Nah, dalam keadaan seperti itu kadang-kadang kita nggak mendengar, atau mungkin kita mengeraskan hati, kita masih ego, kita masih akan terus berusaha, kita akan terus cari jalan dengan kekuatan kita. Pada akhirnya kita bisa gagal, pada akhirnya kita bisa putus asa karena kekuatan kita terbatas. Allah berkata, barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk bersama-sama dengan dia. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Sehidangan, artinya kebersamaan. Allah ikut dalam kesusahan, Allah ikut dalam kebaikan, Allah terus bersama-sama dengan kita, dan semuanya akan menjadi baik. Ini memang artinya sangat dalam. Mungkin selama ini seakan-akan kita menutup pintu. Mungkin selama ini seakan-akan kita acuh saja. Kita hadapi kesusahan kita hadapi permasalahan kita, padahal dia siap untuk menolong kita. Belajarlah dari Daud, sekalipun dia sudah berhasil sekalipun, tetap saja dia tahu pertolongannya ada pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sebabnya jangan keraskan hatimu ketika engkau merasa bahwa engkau sudah begitu lemah, seperti si perempuan yang 12 tahun ini. Ketika engkau merasa aku sudah tidak berdaya lagi, jangan keraskan hatimu. Ada pertolongan. Kalau ke depan mentok, ke belakang mentok, ke samping mentok, kemana? Ke atas satu-satunya, kepada Allah. Bahkan dia mengundang, aku sudah ada di depan pintu, aku mengetuk. Kita buka pintu, kita buka hati kita bersama-sama dengan dia, dan kita akan lihat dia dengan kasihnya akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian juga Yesus membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Dia membuktikan dia rela mati buat kita. Dia membuktikan bahwa dia sudah melakukan kehendak Bapaknya demi kita. Itulah yang dinamakan kasih. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita mengasihi Allah yang sudah memelihara kita dengan segenap kehidupan kita, dan juga kita mengasihi sesama kita? Bukan cuma kita mengasihi diri kita saja, tapi kita mengasihi sesama kita. Bahkan kata Yesus, kasihilah musuhmu. Ada orang-orang tertentu yang begitu menyakitkan, yang begitu membuat kita kalau ingat saja kita begitu sesak rasanya, seakan-akan tidak ada pengampunan. Tapi hari ini lepaskan pengampunan itu. Hari ini ampuni dia seperti yang Yesus katakan, maka engkau akan rasakan Allah
ada bersama dengan engkau. Maka engkau akan rasakan Allah mulai bekerja untuk semua rencananya, untuk semua rencana kehendaknya, untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sementara petugas-petugas perjamuan kudus juga mempersiapkan diri, Bapak, Ibu, Saudara juga bisa mempersiapkannya di rumah masing-masing ya. Engkau yakini bahwa Allah bersama dengan engkau. Ketika engkau makan roti, itu adalah lambang tubuh Yesus yang hancur. Dan ketika engkau imani, kalau engkau sakit, jadilah sembuh dalam nama Yesus Kristus. Seperti si perempuan yang pendarahan ini. Ketika engkau ada permasalahan, engkau imani, Yesus sudah mati buat engkau. Dan dia akan buka jalan dengan iman. Begitu juga air anggur. Nanti ketika kita minum, ya, apakah di rumahmu itu dengan teh dan lain-lain, kita imani, kita rasakan bahwa ini adalah darah Yesus yang tertumpah. Firman berkata, itu akan menyucikan dosa-dosamu, kesalahanmu disucikan. Seperti Daud berkata, ya Tuhan, sucikan aku dari segala kesalahanku, lalu engkau buat aku menjadi putih seperti salju. Kita hidup bersama dengan Tuhan dalam pengampunan, dalam anugerah. Dan ketika kita minum perjamuan kudus, dan darah Yesus membuat kita jadi baru, hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam sukacita, dalam berkat, dalam damai sejahtera. Oke, mari kita bersama-sama akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita berdoa untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah mengirim Yesus. Engkau sudah membuktikan bahwa Engkau mengasihi, dan anak yang Engkau kasih itu pun Engkau korbankan demi kebaikan kami. Engkau korbankan demi keselamatan kami. Itu suatu bukti bahwa Engkau Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Itu suatu bukti bahwa Engkau adalah mengasihi kami, dan kasih Engkau hajarkan melalui Yesus kepada kami, untuk kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, bahkan mengampuni musuh kami sekalipun. Dan ajarkan kami pada hari ini Tuhan, melepaskan pengampunan itu. Pada hari ini Tuhan, seperti Engkau mengampuni kami, bahkan Engkau berkati mereka yang menyakiti kami. Biar Tuhan sendiri Engkau berbicara kepada kami, biar Engkau sendiri tinggal dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunkanlah berkat-Mu atas perjamuan kudus ini, atas roti dan anggur ini Tuhan, sehingga siapapun kami, di rumah kami masing-masing, atau dimanapun kami berada, ketika kami makan roti yang merupakan lambang tubuh Yesus, dan minum anggur yang merupakan lambang darah Yesus, maka tubuh dan darah Yesus menyatu dalam kehidupan kami. Maka segala kasih dan kebaikan Tuhan ada dalam hidup kami, dan kami terus menjadi kuat dan melangkah di dalam Engkau. Dan sekarang Tuhan, Kau turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu dan minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami, menyembuhkan penyakit kami, mengampuni segala dosa-dosa kami. Demikian juga seperti Engkau berkata, aku akan membangkitkan engkau pada hari kiamat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Sementara Bapak Ibu Saudara mempersiapkannya di rumah masing-masing, kita angkat pujian, kita katakan, Dia jamah segenap hidupku. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah
jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku, dan beri damai di hatiku, dan semua berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Kita katakan kembali, dia jamah segenap hidupku. Oh, dia jamah segenap hidupku Dan beri damai di hatiku, dan di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara sudah mempersiapkannya? Iya, saudara mempersiapkan di rumah masing-masing, dan kau tahu bahwa Yesus mengasihimu. Tuhan sayang sama engkau. Iya, mari kita pegang roti. Kita percaya, kau imani, ketika engkau sakit, kau katakan, jadilah sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhan penyakitmu dalam nama Yesus. Pindahkan cawan pada tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Ini adalah lambang darah Kristus yang tercurah untuk segala kesalahan kita. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, dan dia rela mati karena mengasihimu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat hati kita. Kita pandang Dia yang telah berkorban bagi kita, yang siap untuk menanggung segala kesalahan kita, yang peduli dengan hidup kita. Dia yang selalu memelihara kita, dan Dia rela mati. Angkat suaramu, sembah Dia sebagai ucapan syukurmu.
ajaib. Engkau mengasihi kami ajaib Tuhan. Engkau mau mati buat kami. Oh Yesus, kami sembah, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Siapakah kami tanpa Engkau Tuhan? Dan kami ada karena anugerah-Mu. Jamah setiap kami, penuhi setiap kami dengan Roh-Mu. Berikan kekuatan yang baru, berikan semangat yang baru di setiap keluarga. Jamah Roh Kudus, sembuhkan yang sakit. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, pulih. Dalam nama Yesus, Kau menjaga. Yes, Allah mengasihi-Mu, Tuhan mengasihi-Mu. Kami sembah, kami sembah. Terima kasih Tuhan, Kau hadir, Kau ada bersama-sama dengan kami. Kau mengasihi kami. Korban-Mu lebih daripada cukup untuk mengatasi segala permasalahan kami. Dalam nama Yesus, Jamah Roh Kudus, Jamah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus, jadilah kuat, jadilah kuat. Allah mengasihi-Mu. Tuhan bersama dengan Kau. Kau tidak sendiri lagi. Dia akan buka jalan. Dia tidak pernah dapat dibatasi. Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah melakukannya bagi kami. Inilah hari perkenanan itu, saat Engkau menjawab setiap permasalahan kami. Dan hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan, hatiku percaya Tuhan. Yes. Amin. Dalam nama Yesus. Hatiku percaya, selalu dengan iman, dengan percaya. Hatiku percaya, jadilah seperti iman-Mu. Amin. Hatiku percaya, selalu yang percaya, yang menerima kesembuhan, yang menerima pertolongan, katakan hatiku percaya. Yes, dalam nama Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu katakan selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bersatu di dalam doa, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Siapakah kami dan siapakah Engkau? Allah yang maha tinggi mau mengasihi kami, Allah yang maha tinggi mau berkorban bagi kami. Dan hari ini Tuhan adalah hari perkenanan itu,
hari di mana kami diberkati, hari di mana kami disembuhkan, hari di mana kami mendapat kehidupan yang baru. Engkau menghapuskan setiap permasalahan kami, jadikan kami kuat dan terus berharap kepadamu. Pada saat ini Tuhan, dari tempat ini kami berdoa untuk setiap pribadi, untuk setiap keluarga yang saat ini mengikuti ibadah online kami, dimanapun mereka berada, bahkan sampai di luar Indonesia sana. Engkau mengasihi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, dan biar nama Tuhan yang ditinggikan. Ketika mereka menghadapi permasalahan, Engkau buka jalan. Ketika mereka menghadapi gangguan dalam kesehatan mereka, Engkau menyembuhkan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau tidak bisa dibatasi oleh segala pandemi. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang membuka jalan di mana tidak ada jalan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau memberkati kami, memberkati keluarga kami, bukan cuma diberkati, tapi kami akan jadi berkat bagi banyak orang. Biar kiranya teman-teman kami, saudara-saudara kami, melihat Kristus dalam kehidupan kami, dan Engkau masuk dalam kehidupan kami, dalam kesehari-harian kami. Engkau memimpin kehidupan kami, Engkau memimpin keluarga kami, Engkau memimpin bisnis kami. Engkau juga memberkati anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Tuhan, Engkau berikan hikmat dan akal budi. Engkau tolong, Engkau jagai mereka Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, kami yakin Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun, Tuhan, Engkau berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya. Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Dan Tuhan, kami menyerahkan apapun yang Kau percayakan kepada kami sepanjang minggu ini. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu. Hikmat, marifat, dan wibawa surgawi akan menyertai Engkau. Mereka yang berdagang, yang berusaha, berkati usaha mata pencarian mereka Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami akan kembali pada minggu berikutnya. Seperti hari ini, kami boleh mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena pertolongan-Mu. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya segala hormat, segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu, karena semuanya adalah milik-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau sudah mendengar setiap doa kami, Engkau mengabulkan, Engkau mengatasi permasalahan kami, dan Engkau sudah memberkati kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun